Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat podcast Gen Z. Di sini kenalin aku Anissa Kurniati sebagai host dari podcast ini. Dan yang pertama kali akan kita obrolin atau yang akan kita bincangkan adalah sesuatu hal dengan tema bincang seru mahasiswa produktif. Nah, tentu saja dalam podcast ini aku nggak sendirian nih teman-teman, karena aku ditemanin oleh salah satu temanku yang sekaligus sebagai ketua kelas waktu kita tuh semester 1, 2, dan 3 di Prodi PBSI atau Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar. Nah, selain itu yang membuat narasumber kita pada kali ini sangat-sangat luar biasa adalah segudang prestasinya selama di Universitas Tidar. Yang pertama seperti mengikuti pertukaran mahasiswa program ICT di salah satu kampus yang ada di Filipina. Kemudian narasumber kita pada kali ini juga pernah menjadi juara 1 NUDC FKIP tahun 2022. Kemudian pernah juga menjuarai KDMI FKIP tahun 2022. Kemudian menjadi juara 1 Pilmapres Universitas Tidar tahun 2022. Dan yang paling terbaru adalah menjadi Duta Bahasa Jawa Tengah. Nah, kita sambut dulu yuk narasumber kita pada kali ini, yaitu Nova Diadara. Halo Nova, bagaimana nih kabarnya? Halo, alhamdulillah kabar aku baik-baik aja. Oke, pada podcast kali ini dengan tema bincang seru mahasiswa produktif, aku pengen sharing-sharing nih sama Nova dengan menanyakan sedikit atau banyak hal tentang kehidupannya selama berkuliah di Universitas Tidar. Sebelumnya aku mau cerita sedikit sama teman-teman pendengar podcast Gen Z tentang first impression waktu aku ketemu Nova secara online, karena waktu itu kita semester 1 udah dihadapkan sama yang namanya pandemi COVID-19, sehingga kuliah pertama pun kita udah online atau secara daring gitu ya teman-teman. Nah, waktu itu aku melihat Nova di grup WhatsApp, atau lebih tepatnya melihat chat atau ketikan dari Nova, serta melihat Nova di ruang Zoom itu untuk pertama kalinya aku secara spontan atau secara langsung bisa menilai Nova sebagai pribadi yang aktif, ceria, gercep atau gerak cepat, dan dapat dikatakan ambis. Nah, oleh karena itu di sini aku pengen menanyakan kepada Nova beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama adalah menurut Nova, kata ambis dan kata produktif itu suatu hal yang sama atau suatu hal yang berbeda? Oke, makasih atas pertanyaannya. Jadi menurut aku antara kata ambis dan kata produktif itu jelas suatu kata yang berbeda ya. Ketika ambis itu kan kita benar-benar menginginkan suatu hal, dan itu bisa saja ambis itu berdampak positif dan berdampak negatif tergantung kita menjalankan keambisan kita itu. Ketika ambis kita itu terlalu berlebihan, nah itu dapat menyebabkan kita terlalu menghalalkan segala cara untuk mencapai impian kita atau cita-cita kita. Tapi ketika ambis itu kita miliki sewajarnya saja, itu justru akan berdampak baik karena akan membantu kita untuk mencapai tujuan-tujuan hidup kita, dan kita tahu ke depannya harus melakukan apa saja seperti itu. Kemudian untuk produktif sendiri artinya kita itu menciptakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, ini produktif ini seringkali disamakan dengan kata sibuk. Nah, ketika sibuk itu belum tentu produktif, tetapi jika produktif itu sudah pasti mayoritas orang-orang yang sibuk seperti itu. Nah, ketika ambis ini sudah dapat dikatakan menjurus pada kata produktif, di mana ambis itu kan melakukan banyak hal untuk mencapai impiannya, dan produktif ini merupakan cara untuk mencapai impiannya, di mana ketika kita misalkan mau menjadi juara 1 Pilmapres, nah kita harus produktif nih, menciptakan prestasi-prestasi dan sebagainya. Kita harus ikut lomba-lomba, ikut organisasi dan macam-macam. Nah, sehingga kita menimbulkan stigma di masyarakat bahwa diri kita ini ambis. Sebenarnya ambis sendiri ini timbul karena kita sendiri ini produktif. Jadi seperti produktif itu timbul karena ambis itu timbul karena kita produktif seperti itu. Jadi ini dua hal yang berdampingan tapi jelas berbeda seperti itu. Wah, di sini aku sebagai host dan juga sekaligus teman Nova dan juga memiliki titel mungkin juga mahasiswa gitu ya teman-teman. Baru tahu nih kalau
Kata produktif sama kata ambis itu merupakan suatu hal yang berbeda, tetapi keduanya saling berdampingan seperti yang telah dijelaskan narasumber kita pada kali ini. Nah, oleh karena itu di sini aku pengen menanyakan lebih lanjut lagi agar nantinya aku dan juga teman-teman pendengar podcast Gen Z bisa lebih jelas. Di sini aku pengen menanyakan kepada Nova, sebenarnya bagaimana sih tips menjadi mahasiswa ambis atau tips menjadi mahasiswa produktif? Oke, jadi tips untuk menjadi mahasiswa ambis atau mahasiswa produktif ya. Jadi kalau menurutku gimana caranya biar kita semua itu bisa ambis atau mungkin produktif? Yang pertama adalah tentukan tujuan hidup kalian. Kalau misalnya kalian udah tahu tujuan hidupnya mau ngapain, misalkan nih mau jadi menteri pendidikan. Nah, kalian pasti ada jalan kan menuju menteri pendidikan. Nggak mungkin tiba-tiba kalian langsung gantiin Mas Nadiem gitu, nggak mungkin kan. Nah, kalian harus mungkin belajar sungguh-sungguh, mencetak segudang prestasi, kemudian juga beretika sebaik mungkin dan sebagainya. Nah, itu ketika kalian sudah tahu apa saja yang dibutuhkan ketika mau menjadi menteri pendidikan, itu kalian akan mencari jalannya, mohon maaf. Nah, kemudian misalkan kalian harus ikut lomba-lomba, pasti kalian akan otomatis nyoba nyari informasi tentang lomba-lomba dan sebagainya. Kemudian kalian juga akan mencoba mencari informasi bagaimana biar mempertahankan IPK dan sebagainya. Terus kalian juga akan belajar etika dari hari ke hari untuk memperbaiki etika kalian, seperti itu. Jadi ketika suatu saat misalkan 2, 3, 5 tahun ke depan itu kalian sudah memantaskan diri, ketika kalian sudah mengikuti lomba, kemudian juga memperbaiki etika dan sebagainya, itu kalian sudah pantas untuk menjadi menteri pendidikan. Lain halnya ketika kita nggak punya tujuan hidup, itu kalian akan menjalani hidup kalian itu ya udah, yang penting aku hidup, yang penting aku bisa makan, yang penting aku ini, yang penting ini. Kalian hanya berdasarkan yang penting, nggak yang benar-benar harus mencapai suatu tujuan. Ketika kalian nggak punya tujuan, ya kalian hidupnya akan bertahan di situ-situ aja begitu. Jadi tujuan hidup ini sangat penting karena akan membawa kalian untuk melakukan hal-hal yang produktif itu sendiri. Dan kemudian juga ketika kalian pengen menjadi mahasiswa yang ambis atau produktif, itu lakukan dengan ikhlas, jangan karena ingin mencari validasi dari orang lain. Kalian ambis atau produktif itu just fight for yourself. Jangan kayak aku pengen ambis nih, aku pengen produktif nih biar misalkan dapat cowok yang sama-sama ambis, sama-sama produktif. Itu salah, karena ketika kalian pemicunya itu udah hilang, maka kalian juga akan kehilangan semangat. Jadi kalian niatkan untuk diri sendiri. Kalian misalkan aku mau ambis, aku mau produktif buat nanti jadi menteri pendidikan, atau aku mau jadi presiden dan sebagainya. Itu nggak apa-apa, mimpi setinggi langit nggak apa-apa, karena ketika kamu mimpi setinggi langit, maka kamu akan jatuh di antara bintang-bintang, seperti itu. Kalian mau ditertawakan juga nggak apa-apa, mimpinya setinggi apapun. Jadi tentukan tujuan, dan tujuan itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain, seperti itu. Wah, ternyata jawaban dari narasumber kita pada kali ini, yaitu Nova Diadara, sangat-sangat luar biasa dan menurut aku pribadi sangat-sangat inspiratif, sehingga bisa membuat aku sendiri menjadi tersadar kembali bahwa tips menjadi mahasiswa produktif itu kunci utamanya adalah menentukan tujuan hidup. Nah, tujuan hidup tersebut juga bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri sendiri. Nah, karena sudah dijawab oleh narasumber kita pada kali ini mengenai tips menjadi mahasiswa produktif atau tips menjadi mahasiswa ambis itu bagaimana, di sini aku pengen menanyakan kepada Nova, sebenarnya Nova itu masuk ke kategori yang mahasiswa ambis atau mahasiswa produktif sih? Oke, makasih atas pertanyaannya. Jadi kalau melabeli diri itu kan ada dua versi ya, melabeli dari diri kita sendiri dan dari diri orang lain. Nah, kalau misalnya aku menilai diriku sendiri, aku itu termasuk mahasiswa yang produktif, karena aku melakukan semua hal itu mempertimbangkan kira-kira ini ada manfaatnya nggak buat diriku. Bahkan kadang aku mikir ini ada manfaatnya nggak buat diriku 5 tahun ke depan, kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang namanya kita manusia sebagai makhluk sosial itu kan pasti bermasyarakat dan dinilai masyarakat juga. Nah,
kebanyakan teman-teman aku itu menilai aku sebagai mahasiswa yang ambis karena aku kelihatan rajin, kelihatan apa, dan pokoknya mereka memberikan aku label sebagai mahasiswa yang ambis. Padahal ketika mahasiswa ambis itu bisa saja dia menghalalkan segala cara, padahal aku cukup produktif untuk mencapai tujuan aku, tapi enggak yang ambisnya berlebihan banget. Karena ketika aku udah berusaha semaksimal mungkin dan cita-citaku atau tujuanku itu belum tercapai, ya udah aku berarti harus membenahi diri, aku coba lagi di lain kesempatan. Misalkan kemarin waktu KDMI itu kan aku cuma juara 2, sedangkan targetku itu juara 1. Nah, aku nggak yang langsung menghalalkan segala cara mungkin dengan nyogok panitianya atau apa, tapi aku berarti kurangku masih di sini, kurangku ini dan sebagainya, dan aku udah ada niatan untuk mencoba lagi di lain kesempatan, terus belajar dan sebagainya. Nah, kalau menurutku sendiri aku termasuk mahasiswa yang produktif, bukan mahasiswa yang ambis, karena ketika ambis itu bisa saja menjurus pada orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, seperti itu. Wah, ternyata seperti itu ya teman-teman dan juga sobat podcast Gen Z. Dulu aku sebenarnya juga memiliki pendapat atau statement bahwa Nova itu merupakan seorang pribadi yang sangat-sangat ambis, tetapi ternyata pradugaku adalah salah dan juga kurang tepat untuk melabeli Nova sebagai pribadi yang ambis, karena ternyata setelah dijawab secara langsung oleh Nova sendiri, Nova merupakan seorang pribadi yang produktif, dan di situ aku bisa menyimpulkan dan juga memberikan kesimpulan bahwa memang Nova itu tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Jadi menurut aku sendiri memang Nova lebih tepat dilabeli sebagai mahasiswa yang produktif, bukan mahasiswa yang ambis. Seperti itu. Baik, di sini aku pengen bertanya lagi sama Nova. Sebenarnya hal apa sih yang mendasari Nova untuk bisa menjadi mahasiswa yang produktif? Oke, makasih atas pertanyaannya. Jadi kenapa sih aku memutuskan untuk menjadi mahasiswa yang produktif? Ya, yang pertama pasti karena biaya kuliah itu mahal ya. Ini realistis aja, karena biaya kuliah mahal. Jadi kayak sayang aja aku udah bayar mahal-mahal tetapi nggak digunain sebaik mungkin, nggak ambil kesempatan sebanyak mungkin. Ibarat kata uang UKT yang aku pakai untuk kuliah itu pun bisa untuk berangkat haji orang tua aku. Jadi orang tua aku itu udah mengorbankan diri mereka rela belum naik haji dulu demi aku kuliah. Jadi aku harus harus mencapai tujuan aku dengan sungguh-sungguh. Nah, seperti yang aku jelasin tadi juga, karena aku punya tujuan hidup, jadi aku memutuskan untuk meraih tujuan itu dengan cara menjadi mahasiswa yang produktif, dimana ketika menjadi mahasiswa produktif itu kan menghasilkan setidaknya melengkapi CV lah, mendapatkan beberapa prestasi, dan itu sangat membantu untuk aku meraih tujuan aku meraih cita-cita aku dan sebagainya. Nah, juga aku menjadi mahasiswa produktif ini karena emang buat mengisi waktu luang aja, daripada kita gabut atau mungkin melakukan hal-hal yang berujung negatif dan sebagainya. Kan lebih baik kita menggunakan waktu kita sebaik mungkin, sebermanfaat mungkin. Dan dengan kita menjadi mahasiswa yang produktif itu bukan berarti kita nggak menikmati masa muda. Justru menikmati masa muda itu tergantung dari preferensi masing-masing. Ada yang menikmati masa mudanya dengan jalan-jalan, ada yang menikmati masa mudanya dengan sibuk berorganisasi, ada juga yang menikmati masa muda dengan mengikuti segudang lomba-lomba dan sebagainya. Dan itu memang pilihan hidup mereka, pilihan hidup masing-masing. Tidak ada yang salah dengan pilihan hidup setiap orang, karena mereka sudah memiliki tujuan sendiri-sendiri sehingga mereka tahu harus berjalan di jalan yang mana, seperti itu. Wah, di sini aku sangat-sangat setuju sama Nova, karena memang jika dipikir-pikir lagi, ketika kita udah bayar kuliah mahal-mahal sampai berjuta-juta tapi tidak digunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin apa yang kita bisa, dan salah satunya menjadi mahasiswa yang produktif, dirasa sangat-sangat percuma. Karena kemarin kita sudah bersekolah atau berkuliah selama
kurang lebih 2 tahun dengan cara daring atau secara online, dan mungkin banyak dari teman-teman atau sobat podcast Gen Z yang merasa tidak mendapatkan apapun ketika bersekolah atau berkuliah secara online. Nah, oleh karena itu salah satu cara untuk bisa memaksimalkan kita di pendidikan atau di ranah pendidikan adalah menjadi seorang pribadi yang produktif. Dan tadi sudah dijelaskan atau sudah dijawab oleh narasumber kita pada kali ini bahwa contohnya tadi adalah orang tua yang rela berkorban untuk anaknya dan rela untuk tidak naik haji demi menyekolahkan anaknya, dan jika dipikir-pikir lagi memang dirasa sangat percuma jika kita tidak memaksimalkan fasilitas yang telah diberikan oleh orang tua. Dari tadi kita sudah membicarakan atau ngobrol tentang mahasiswa produktif, tetapi di sini aku pengen menghubungkan dengan pertanyaan pertama tadi tentang kata ambis. Nah, di sini aku ada pertanyaan untuk Nova dan mungkin agak krusial. Kalau menurut Nova atau menurut pendapat Nova mengenai kata ambis itu sendiri, kan saat ini dinilai sangat-sangat tidak normal di dunia pendidikan dan khususnya di dunia perkuliahan. Nah, kalau menurut Nova sendiri, bagaimana sih tanggapan atau pendapat Nova tentang hal tersebut? Oke, ini pertanyaannya menarik sekali karena kata ambis di masyarakat atau di dunia perkuliahan itu masih lebih banyak dianggap negatifnya. Menurut aku, ketika misalnya aku nih mengerjakan tugas cepat-cepat, misalkan ketika hari ini ada tugas dari dosen, kemudian deadline-nya masih seminggu dan aku ngerjain malamnya, itu bukan karena aku ambis, tapi karena aku berpikiran bahwa hari esok itu udah ada tugas baru lagi dan aku nggak mau numpuk tugas-tugas karena aku tipe orang yang susah untuk membagi konsentrasi. Kemudian aku juga gampang marah-marah kalau misalnya lagi banyak bebannya. Jadi aku berusaha mengurangi beban itu setiap harinya dengan mengerjakan tugas setiap malam. Ketika ada tugas langsung kerjain. Nah, jadi ketika ada tugas baru tuh aku ya tinggal ada tugas baru nih, nanti malam kerjain, nggak yang mikir ya Allah tugas lagi yang kemarin aja belum dikerjain dan sebagainya. Dan menurut aku ketika aku mengerjakan tugas secepat mungkin itu bukan berarti aku orang yang cerdas atau orang yang pintar, tapi karena aku ngerasa kayak tugas itu wajib banget dan sarana belajar. Kalau kita nggak ngerjain tugas ya kita mau belajar dari mana. Dan ketika kita mengerjakan tugas cepat-cepat atau mungkin tepat waktu itu bukan ambis. Menurut aku itu adalah hal yang normal dalam bersekolah, karena emang mental pelajar negara kita aja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Dan yang aku lihat di dunia perkuliahan seringkali yang nggak ngerjain atau mungkin yang telat ngumpulin tugas karena mereka sibuk main, sibuk nongkrong dan sebagainya, itu pada akhirnya banyak yang dukung, sedangkan yang ambis ini dimusuhi, dianggap antisosial dan sebagainya. Bukan menang karena benar, tapi karena orang-orang yang nggak ngerjain ini bukan karena mereka benar sehingga mereka banyak yang dukung, tapi karena banyak yang sejenis aja menurut aku. Dan kalau misalnya kita menormalisasi ngejek orang yang ambis, ngerjain PR, rajin belajar, itu menurutku nggak akan maju-maju negara kita. Karena seperti yang kita lihat sekarang, orang-orang Jepang itu jauh lebih ambis daripada aku, dan buktinya mereka berhasil untuk menjadi negara yang kuat, negara yang maju, dan hidup mereka itu mayoritas sejahtera seperti itu karena mereka menormalisasi orang yang cepat-cepat ngerjain tugas, menormalisasi orang yang ambis seperti itulah. Dan mereka enggak yang kayak di Indonesia, kalau orang ambis langsung ih ambis banget sih, antisosial ya, kayak gitu. Jadi menurut aku persepsi kata ambis di dunia perkuliahan, di dunia masyarakat itu masih perlu untuk diperbaiki, khususnya di Indonesia kalau misalnya kita pengen menjadi negara yang maju seperti itu. Benar juga ya teman-teman dan juga sobat podcast Gen Z, apa yang telah dijelaskan dan juga dipaparkan oleh Nova, bahwa jika kita sebagai masyarakat Indonesia masih memandang buruk atau memandang negatif
kata ambis itu sendiri, maka Indonesia akan sulit atau susah untuk menjadi negara yang berkembang dan juga menjadi maju. Seperti itu. Nah, di sini aku pengen bertanya lagi sama Nova tentang bagaimana sih cara Nova untuk menanggapi persepsi negatif tentang kata ambis. Misalnya ketika ada temen yang mengatai Nova sebagai anak yang ambis dan terdapat kata-kata atau nada yang sinis seperti itu. Bagaimana tanggapan Nova tentang hal tersebut? Oke, makasih atas pertanyaannya. Jadi gimana sih selama ini aku nanggepin persepsi negatif tentang kata ambis? Jadi aku mendapat omongan-omongan dari teman-teman aku itu nggak cuma 1-2 orang yang bilang, Nova ambis banget sih, ayo dong bersosialisasi, keluar rumah, healing, jalan-jalan, nongkrong, dan sebagainya. Menurut aku ketika udah ada banyak orang yang ngomong kayak gitu, aku nggak perlu kayak jelasin satu-satu, ngasih jawaban dan sebagainya sampai kayak klarifikasi banget, itu nggak perlu. Mungkin kalau misalnya cuma 1 atau 2 orang yang bilang kayak gitu, aku masih kayak mood gitu loh buat jelasin, aku tuh kayak gini, kenapa aku nggak nongkrong, kenapa aku jarang nongkrong dan sebagainya. Tapi kalau misalnya udah banyak orang yang ngomong kayak gitu, otomatis udah banyak mulut yang ngomong kayak gitu, dan aku nggak bisa menutup mulut mereka semua, dan aku cuma punya 2 tangan, dan yang bisa aku lakuin adalah menutup kedua telinga aku. Dan ketika cuma beberapa persen di dunia ini yang nggak suka sama aku atau mungkin nggak suka sama sifatku dan sebagainya, itu merupakan hal yang wajar, hal yang biasa, karena kita sebagai manusia itu kan nggak bisa menyenangkan semua orang. Seperti yang aku bilang tadi, ketika kita mencapai tujuan itu fokus sama diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri, dan jangan pernah untuk memenuhi ekspektasi orang lain atau mungkin menyenangkan orang lain, karena ketika tujuan kita untuk memenuhi ekspektasi orang lain itu gak akan ada selesai-selesainya. Jadi fokus aja sama diri sendiri dan gak usah dengerin apa kata orang lain, selama kamu gak merugikan dirimu sendiri dan gak merugikan orang lain juga, seperti itu. Jadi dianggap negatif sama orang-orang karena ambis itu menurutku hal biasa, biarin aja, cuek, karena kita kan manusia biasa. Bahkan Tuhan yang sempurna aja masih banyak hambanya yang menghujat, hambanya yang protes dan sebagainya. Jadi itu menurutku hal yang normal ketika ada 1-2 orang yang gak suka. Nah, di sini aku pengen menanggapi dan juga sekaligus bertanya sama Nova terkait jawaban barusan yang telah dijelaskan, bahwa tadi kan disebutkan ya bahwa terdapat beberapa orang atau teman yang telah melabeli atau menganggap Nova itu sebagai seorang mahasiswa atau pribadi yang sangat-sangat ambis atau sangat produktif. Tetapi di sini aku pengen tanya nih sama Nova, sebenarnya di balik dari kata-kata ambis atau kata produktif itu, Nova pernah ada pikiran bahwa Nova itu insecure atau minder gitu nggak sih? Oke, makasih atas pertanyaannya, dan ini pertanyaan yang cukup menarik juga. Kalau ditanya udah pernah insecure atau belum, ya jelas pernah ya, karena aku juga manusia biasa, dan ketika aku insecure itu justru malah lebih berat, karena orang-orang itu udah terlanjur melabeli aku sebagai mahasiswa yang ambis, rajin dan sebagainya. Jadi mereka ketika aku misal curhat sama teman aku, aku insecure sama ini, pasti dia bilang, ngapain kamu insecure, kalau kamu insecure terus aku apa gitu. Terus ya bebannya itu lebih berat ketika kita insecure, ya kita harus menanggung sendiri, nggak ada yang teman senasib gitulah gampangannya. Jadi ketika kita insecure itu, tiap orang itu kan insecure-nya beda-beda, dan setiap manusia juga punya kekurangannya masing-masing. Ketika aku mungkin dipandang orang mempunyai satu kelebihan, tapi di sisi lain aku juga punya satu kekurangan yang mungkin nggak banyak orang yang tahu, dan itu yang menjadi titik insecure aku. Nah, di situ kan aku pasti ada orang yang memiliki kelebihan di mana itu kalau di sisi aku menjadi kekurangan. Nah, itulah titik di mana aku merasa insecure. Bahkan aku ketika pertukaran mahasiswa pun pernah insecure karena bahasa Inggrisku ini masih pas-pasan, grammarku masih belepotan, dan ketika aku ngomong kayak gitu sama teman-teman aku yang awam, pasti mereka bilang,
Nova tuh bahasa Inggrisnya udah bagus loh, padahal di atas langit itu masih ada langit, dan aku masih ngerasa pas-pasan banget di bahasa Inggrisku, terutama grammar. Jadi insecure itu pasti udah pernah, dan itu hal yang wajar. Dan setiap orang itu insecure-nya beda-beda, nggak yang selalu misalkan mau di Ayunda pun dia pasti udah pernah insecure, entah insecure karena apa, tapi dia yang jelas pernah insecure seperti itu. Jadi insecure itu nggak selalu terjadi pada orang-orang biasa, tapi orang-orang yang terlihat luar biasa atau mungkin dipandang orang sebagai mahasiswa yang ambis, rajin dan sebagainya pun bisa insecure seperti itu. Wah iya nih, bener banget apa yang telah disampaikan Nova, bahwa sekelas Maudy Ayunda pun pasti pernah merasakan yang namanya insecure, apalagi kita sebagai mahasiswa yang mungkin ada di bawahnya Maudy Ayunda. Pasti kita pernah merasakan yang namanya insecure. Nah, di sini aku pengen menanyakan satu pertanyaan lagi kepada Nova, dan ini yang terakhir, yaitu bagaimana sih pesan untuk mahasiswa di luar sana agar berani dan tidak takut menyandang kata-kata ambis atau produktif dalam kegiatannya selama berkuliah? Mungkin Nova bisa memberikan sedikit pesan bagi aku sendiri atau bagi teman-teman dan juga sobat podcast Gen Z. Oke, makasih atas pertanyaan terakhirnya. Jadi pesan aku buat mahasiswa, jangan takut untuk menyandang kata-kata ambis, karena seperti yang udah aku bilang tadi, kalian gak bisa memenuhi ekspektasi semua orang, gak bisa menyenangkan semua orang. Dan ketika kalian menyandang kata ambis yang mana itu cenderung negatif di masyarakat atau di dunia perkuliahan, yaitu menurut aku nggak apa-apa, karena ketika kamu ambis untuk mencapai tujuan kamu atau mungkin kamu produktif untuk mencapai tujuan kamu, yaitu untuk keuntunganmu sendiri. Justru ketika kamu terlalu mendengarkan apa kata orang lain, itu bakal merugikan dirimu sendiri. Jadi coba bayangin aja ketika kamu udah berusaha ambis, berusaha produktif, berusaha mencapai impian kamu, tapi kamu malah mendengarkan kata-kata orang lain, kamu pengen berusaha nyenengin orang lain, kamu dikata ambis terus kamu merasa ngedrop, terus kamu memutuskan untuk gak ambis lagi, otomatis mimpimu tertunda dong, atau malah gak tercapai sama sekali. Nah itu kan malah merugikan diri sendiri. Jadi jangan sampai kamu menyenangkan orang lain tapi merugikan diri sendiri. Utamakan kebahagiaanmu terlebih dahulu dan kemudian kebahagiaan orang lain, karena kebahagiaan diri sendiri itu lebih penting, asalkan kita nggak sampai merugikan orang lain. Gitu aja sih dari aku. Makasih. Wah, pesan dari Nova Diadara sangat-sangat luar biasa ya teman-teman dan juga sobat podcast Gen Z, yaitu utamakan kebahagiaan diri sendiri dulu baru kebahagiaan orang lain, karena kebahagiaan diri sendiri itu adalah hal yang terpenting, tetapi dengan catatan tidak akan merugikan orang lain. Oke sobat podcast Gen Z, di sini tadi kita sudah ngobrol bareng dan juga tanya jawab sama narasumber kita yaitu Nova Diadara. Tapi di sini aku sebagai host pengen memberikan kesimpulan atau lebih tepatnya menegaskan kembali tentang apa yang telah kita obrolin tadi. Nah, yang pertama tadi telah dipaparkan bahwa kata ambis dan juga kata produktif itu merupakan suatu hal yang berbeda, tetapi dalam hal kedudukannya adalah berdampingan. Kemudian tips untuk menjadi mahasiswa ambis dan juga produktif itu ternyata simple, tetapi itu merupakan suatu kunci utama menjadi mahasiswa yang produktif, yaitu menentukan tujuan hidup diri sendiri. Nah, kemudian di sini tadi Nova juga sudah menjelaskan bahwa Nova itu termasuk mahasiswa yang produktif, tetapi banyak teman-teman atau orang lain yang telah melabeli Nova sebagai mahasiswa atau pribadi yang ambis. Tapi di sini sebenarnya apa sih yang mendasari Nova menjadi mahasiswa yang produktif? Hal utama yang mendasarinya adalah karena biaya kuliah yang mahal dan orang tuanya telah rela untuk tidak naik haji demi menyekolahkan atau menguliahkan Nova, dan menjadi suatu hal yang percuma jika hal tersebut tidak dimanfaatkan sebaik mungkin atau semaksimal mungkin.
Dan yang terakhir tadi, Nova juga telah memberikan pesan untuk kita sebagai mahasiswa dan mungkin kepada seluruh pendengar podcast Gen Z untuk tetap utamakan kebahagiaan diri sendiri dulu, baru kebahagiaan orang lain. Karena dengan demikian, kebahagiaan diri sendiri itu menjadi suatu hal yang utama dan terpenting. Tetapi jangan lupa untuk tetap profesional dan tidak merugikan orang lain. Nah, mungkin itu aja obrolan kita atau sesi tanya jawab kita pada podcast kali ini dengan tema Bincang Seru Mahasiswa Produktif. Bagi kalian sobat podcast Gen Z, jangan lupa untuk terus mendengarkan episode podcast berikutnya yang pasti dengan tema berbeda dan menarik hanya di podcast Gen Z. Dan bagi kalian yang ingin mengirimkan saran dan kritik bisa langsung DM ke Instagram aku, yaitu @_anisakur. Akhir kata aku pamit dan temanku Nova Diadara juga pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.